Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya di mata kuliah perawatan, konsep dasar keperawatan. Kali ini dengan tema organisasi profesi. Ya, teman-teman yang baru menginjak semester 1 ya. Untuk materi ini merupakan materi yang baru yang akan sangat terkait dengan pilihan studi kalian semuanya, yaitu keperawatan. Dan untuk itu, kita akan bahas tentang bagaimana organisasi profesi khususnya keperawatan. Ya, sebelumnya sudah baca-baca sebelumnya untuk materi ini? Ya, kalau sudah baca, pasti teman-teman akan menemukan istilah PPNI. Oke, kita akan membahas tentang PPNI lebih dalam. Ya, PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Organisasi ini lahir berdasarkan serangkaian perundingan dari beberapa tokoh tenaga keperawatan dari berbagai organisasi keperawatan yang berdiri sendiri. Dengan kesadaran pentingnya bersatu, maka pada tanggal 17 Maret tahun 1974, akhirnya mereka sepakat melaksanakan fusi menjadi PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang disingkat PPNI. Ya, di materi sebelumnya sudah diceritakan ya sejarah dan falsafah keperawatan. Dari situ dari beberapa organisasi yang sudah ada dulu, nah kemudian melebur menjadi satu menjadi PPRI. PPNI sendiri didirikan tanggal 17 Maret 1974 yang terdiri dari pengurus pusat yang ada di ibu kota negara, 32 pengurus PPNI provinsi, 358 pengurus PPNI cabang kabupaten atau kota, dan lebih dari 2.500 pengurus komisariat yang menghimpun ratusan ribu perawat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, apa saja fungsi organisasi dari PPNI sendiri? Ada 3. Yang pertama, sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki persamaan kehendak sesuai dengan jenis atau profesi dan lingkungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, mengamankan dan membela Pancasila, serta berorientasi pada program pembangunan manusia seutuhnya tanpa membedakan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, menampung, memadukan, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan, serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan. Ya. Jadi fungsi PPNI sendiri sebagai wadah untuk bisa merangkul semua elemen dari perawat yang ada di Indonesia, ya, sesuai dengan jenis atau profesi yang melingkupinya ya. Jadi kalau di PPNI tidak semuanya melebur jadi satu ya. Perawat maternitas, perawat jiwa, perawat KMB dan sebagainya. Ya, oke. Apa saja visi dari PPNI? Nah, visi PPNI adalah menjadi suara yang kuat bagi komunitas keperawatan dan komitmen terhadap pemberian asuhan keperawatan profesional yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Ini sesuai dengan semboyan ya dari INA atau Indonesian National Nurse Association ya. Jadi kita berkomitmen untuk memberikan asuhan keperawatan yang profesional. Profesional ini bisa dipertanggungjawabkan ya kepada khalayak ramai, pada masyarakat karena berkualitas ya bagi masyarakat. Kemudian misi ya. Yang pertama, misi untuk mencapai visi di atas adalah memantapkan manajemen dan kepemimpinan pengurus PPNI untuk mencapai suatu kepengurusan yang kokoh dan jejaring kerja yang pada semua tingkat pusat, baik pada tingkat pusat, kota maupun komisariat. Kemudian yang kedua, mendukung perawat atau nurse Indonesia dalam melakukan praktik perawatan yang aman, kompeten, dan profesional bagi masyarakat. Yang ketiga adalah membuka pintu gerbang dunia bagi perawat Indonesia melalui kompetisi global yang dimiliki. Ya, kita tahu sekarang banyak sekali perawat-perawat yang ada di luar negeri ya, baik bekerja sesuai dengan job desk-nya maupun sedang
menempuh studi pendidikan lanjut ya. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa PPNI bergerak untuk terus ke arah kemajuan ya. Salah satunya menjadi pintu gerbang dunia bagi perawat Indonesia. Bukan tidak mungkin teman-teman yang di sini yang masih semester 1 bisa menjadi perawat-perawat profesional yang nantinya bisa bekerja di luar negeri ya. Karena ini menjadi salah satu misi ya, agar perawat itu berkembang ya, tidak hanya di Indonesia saja. Berikutnya tujuan PPNI. Nah, tujuan PPNI yang pertama adalah membina, mengembangkan organisasi profesi keperawatan, antara lain persatuan dan kesatuan, kerjasama dengan pihak lain, dan pembinaan manajemen organisasi. Jadi dalam hal ini tujuan PPNI adalah membina dan mengembangkan. Ya, pastinya kalau tidak ada persatuan, tidak mungkin kita bisa mencapai sebuah tujuan bersama ya, apalagi ini kan skupnya nasional. Kemudian yang kedua, membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan Indonesia. Ya, jadi mulai dari D3, S1 sampai kemudian S3 di jenjang-jenjang pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia itu juga masih dalam pembinaan dari PPNI. Kemudian yang ketiga, membina, mengembangkan, dan mengawasi mutu pelayanan keperawatan Indonesia. Ya, mutu pelayanan, otomatis di sini nanti akan berbicara tentang rumah sakit ya, kualitas rumah sakit atau pelayanan, tidak hanya rumah sakit ya, tapi juga klinik dan pelayanan-pelayanan yang masih mengedepankan keperawatan di Indonesia ya, dan ini menjadi tujuan PPNI. Kemudian keempat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi keperawatan di Indonesia. Ini bisa dilakukan melalui penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Dengan mengembangkan iptek ini diharapkan keperawatan Indonesia semakin maju di kemudian hari. Yang kelima, tujuan dari PPNI adalah membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota. Ya, kesejahteraan anggota merupakan salah satu tujuan PPNI karena bagaimanapun perawat merupakan tenaga kesehatan paling banyak ya di Indonesia. Di samping dokter, farmasi, kemudian ahli gizi dan sebagainya. Karena jumlah perawat inilah yang banyak, pastinya juga harus diperhatikan dari sisi kesejahteraan anggotanya. Berikutnya fungsi dari PPNI. Fungsi dari PPNI yang pertama, sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi, dan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program-program pembangunan manusia secara holistik tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menampung, memadukan, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi tenaga kesehatan, serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan. Ya, jadi yang pertama ini sebagai wadah ya, PPNI ini itu sebagai wadah ya, ibarat wadah yang menampung air. Di situ akan terkumpul berbagai macam potensi, berbagai macam kehendak, berbagai macam posisi, ya, berbagai macam kepentingan dan fungsi PPNI ini mewadahi semuanya agar mencapai satu tujuan ya, mencapai satu tujuan PPNI tadi yang kita bahas di atas. Dengan demikian akan terwujud sebuah persatuan perawat yang nantinya akan membawa kebaikan untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, tadi ya, mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program yang holistik. Ya, holistik itu semua ya, menyeluruh ya, tidak hanya mengacu pada kesehatan fisik saja ya, tapi bio, psiko, ya, mental, sosial, ya, secara sosial, spiritual dan kultural ya. Semuanya digarap oleh perawat ya dengan diwadahi oleh PPNI ini. Jadi fungsi PPNI ini adalah mengembangkan dan mengamalkan pelayanan yang holistik tanpa membedakan suku, golongan, dan agama.
Yang ketiga, memperjuangkan ya kesejahteraan tenaga keperawatan ya, menyalurkan dan menyalurkan aspirasi. Jadi jika ada aspirasi dari teman-teman perawat yang sudah jadi perawat, itu bisa disalurkan melalui PPNI. Selanjutnya, struktur organisasi PPNI adalah jejaring organisasi yang meliputi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 atau DPD 1, Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2 atau DPP 2 PPNI, dan komisariat PPNI atau pengurus pada institusi dengan jumlah minimal anggota 25 orang. Nah, ini berikutnya struktur organisasi tingkat pusat. Kalau di pusat ada ketua umum. Nah, ketua umum ini terdiri dari ketua-ketua dari bidang pembinaan organisasi, kemudian bidang pendidikan dan latihan, bidang pembinaan pelayanan, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ya. Jadi disesuaikan dengan tujuan yang ingin PPNI tuju ya. Kemudian ada sekretaris jenderal. Nah, adapun sekretaris jenderal ini berjumlah 5 orang yang dibagi sesuai dengan pembidangan ketua dan departemen. Nah, di sini memang lebih dari 5 ya, tapi sebenarnya ini nanti dibagi menjadi 5 ya. Pendidikan pelatihan jadi 1, pelayanan 2 ya, baik di RS maupun di rumah sakit. Kemudian penelitian ya 1, pendidikan pelatihan, kemudian penelitian ya. 1, 2, 3, kemudian hubungan dengan luar negeri ya. 4, 5 itu kesejahteraan anggota dan pembinaan yayasan ya. Jadi nanti ini dibagi menjadi 5 orang walaupun ini terpecah menjadi beberapa komponen. Lama kepengurusan ya. Jadi di PPNI lama kepengurusannya selama 5 tahun. Biasanya untuk pemilihan pengurus itu dipilih dalam musyawarah nasional atau musyawarah daerah yang juga diselenggarakan untuk menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perumusan program kerja, dan pemilihan pengurus. PPNI juga menyelenggarakan rapat pimpinan atau Rapim dan rapat pimpinan daerah atau Rapimda setiap 2 tahun sekali dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan program kerja berikutnya. Selain itu, PPNI juga mengadakan rapat bulanan atau harian sesuai dengan kebutuhan. Adapun keanggotaan PPNI biasanya terdiri dari tenaga perawat, namun demikian terdapat juga anggota non-perawat yang telah berjasa di bidang keperawatan dan mereka ini termasuk dalam anggota luar biasa atau kehormatan. Adapun sumber daya PPNI biasanya didapatkan melalui uang pangkal, uang iuran bulanan, dan sumber-sumber lain yang sah. Ya, jadi kalau teman-teman nanti sudah lulus, sudah jadi perawat, nanti akan diwadahi di PPNI dan teman-teman harus mengeluarkan iuran bulanan sebagai salah satu komitmen menjadi anggota PPNI. Nah, berikutnya program kerja utama PPNI ya, program kerja. Jadi ini yang nantinya merupakan aplikasi dari visi misi ya, visi misi dari PPNI. Yang pertama, program kerjanya adalah pembinaan organisasi dan keanggotaan ya, karena untuk mengelola sebuah wadah yang mewadahi semua orang, terutama dalam hal ini perawat ya, pasti membutuhkan pembinaan bagaimana mengelola organisasi dan bagaimana mengelola anggotanya dengan baik. Untuk itu program utama PPNI yang pertama adalah pembinaan organisasi dan keanggotaan. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pembinaan pendidikan ya, pendidikan. Pendidikan di sini menjadi tanggung jawab dari PPNI ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pembinaan serta pendidikan dan latihan keperawatan ya, melalui diklat-diklat misalnya ya, untuk mengembangkan kapasitas perawat ya, baik di berbagai bidang ya, misalnya penanggulangan
bencana alam ya. Ini ada pelatihannya, PPGD misalnya ya. Kemudian yang keempat, pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit ada pembinaan karir, pembinaan bagaimana manajemen rumah sakit dan sebagainya ya. Ini juga menjadi salah satu program kerja utama PPNI. Yang kelima adalah pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di puskesmas. Ya, baik di rumah sakit dan di puskesmas ada pengelolaan yang nantinya karena biasanya kalau di puskesmas berbasis masyarakat akan ada sedikit perbedaan dibanding pembinaan dan pengembangan di rumah sakit. Kemudian pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu melalui penelitian, kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia, yang nantinya juga kaitannya dengan perawat ya, untuk meningkatkan mutu dari asuhan keperawatan. Kemudian pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan profesi lain dan organisasi keperawatan internasional, pengembangan sumber daya dan pengembangan kesejahteraan anggota. Ya, ini menjadi program utama dari PPNI. Untuk melaksanakan program utama tersebut, PPNI melakukan antisipasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan dalam rangka profesionalisme keperawatan, yaitu dengan melakukan berbagai upaya. Antara lain, yang pertama, membenahi sistem pendidikan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta pelayanan kesehatan utama atau PHC dengan membenahi sistem pelayanan keperawatan ya. Jadi semakin hari pelayanan keperawatan semakin baik ya. Kalau dulu waktu saya kecil mungkin perawat itu hanya belum sampai tingkat S3 ya, boro-boro ya. Paling hanya SPK, D3 itu paling tinggi dan sebagainya. Tapi dengan adanya pembaharuan yang terus-menerus dari PPNI salah satunya, maka sistem pendidikan di dunia keperawatan sudah mulai dibenahi ya. Kemudian membenahi kinerja PPNI itu sendiri ya. Jadi bukan hanya sebagai wadah, tapi di situ akan di PPNI ini akan menjadi sebuah ajang untuk bagaimana teman-teman di perawat itu meningkatkan kapasitasnya ya, baik dalam hal pelayanan, pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan teknologi, dan dari keorganisasian. Yang ketiga adalah mendiseminasikan pengertian keperawatan profesional serta lingkup peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan profesi keperawatan kepada masyarakat dan para penyusun pengambil kebijakan ya. Jadi kalau sekarang itu peran perawat itu lebih bagus ya dibanding dulu. Perawat di mana-mana sudah banyak yang menjadi seorang ahli, yang banyak menuangkan ide, pikiran, yang notabene bisa menjadi inovator ya di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini merupakan perkembangan yang sangat membanggakan untuk perawat itu sendiri ya. Karena tadi salah satunya diwadahi ya, jadi dari pengurus PPNI sendiri juga melakukan kerjasama dengan bidang-bidang lain, dengan sektor-sektor lain, salah satunya untuk bagaimana menciptakan karya, mewacanakan ya profil perawat sekarang ini semakin baik ya. Dan ini kaitannya juga dengan penyusun kebijakan. Nah, mungkin harus lebih banyak lagi ya perawat-perawat yang menduduki legislatif, karena bagaimanapun untuk menentukan untuk menjamin kesejahteraan dari anggotanya, yaitu perawat di Indonesia, ya ini tidak akan bisa terlepas dari unsur politik. Oleh karenanya, teman-teman di sini yang masih menjabat sebagai mahasiswa harus terus mengembangkan diri ya. Jadi tidak hanya perawat itu bekerja di rumah sakit, tapi nantinya kalau teman-teman juga bisa berorganisasi ya, bukan tidak menutup kemungkinan ya teman-teman bisa menjadi wakil rakyat
wakil rakyat tapi berlatar belakang perawat. Nah, dari sinilah kalau wakil rakyat kita ini berlatar belakang perawat, maka ketika mereka duduk di parlemen, itu akan lebih mudah untuk menyuarakan suara dari perawat itu sendiri tanpa kemudian menutup dari kepentingan lainnya, ya. Jadi sangat diharapkan adik-adik yang masih mahasiswa ini terus berusaha untuk mengembangkan diri, ya, untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan ilmu pengetahuan, ya, kemampuan untuk menjalin kolaborasi, kerjasama dengan siapapun, ya, karena ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa nantinya perawat itu ya tidak hanya bekerja di rumah sakit, tapi bisa di legislatif atau jadi wakil rakyat, ya, sebagai pengambil kebijakan. Nah, berikutnya kewajiban anggota TPNI. Yang pertama adalah menjunjung tinggi, menaati dan mengamalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi, membayar uang pangkal dan uang iuran kecuali anggota penghormatan, ya. Jadi kalau anggota penghormatan kan biasanya bukan perawat. Nah, ini biasanya tidak ditarik iurannya, ya. Yang ketiga, menaati dan menjalankan segala keputusan, menghadiri rapat yang diadakan organisasi. Yang kelima, menyampaikan usul untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja dengan memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekuen. Yang terakhir, setiap anggota baru yang diterima sebagai anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran. Berikutnya, hak anggota PPNI. Kalau tadi kewajiban, ada hak, ya. Nah, hak anggota PPNI adalah semua anggota berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam hal yang benar dan adil dalam rangka tujuan organisasi. Semua anggota berhak mendapatkan kesempatan dalam rangka menambah dan mengembangkan ilmu serta kecakapannya yang diadakan oleh organisasi. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan PPNI, salah satunya adalah bertujuan untuk mengembangkan, ya, ilmu pengetahuan dari anggotanya. Semua anggota berhak menghadiri rapat, memberi usul baik lisan maupun tulisan, ya. Apalagi dengan zaman sekarang itu sangat mudah, ya, untuk memberikan usul, memberikan masukan, pastinya yang membangun. Kemudian yang keempat, semua anggota semua anggota PPNI kecuali anggota kehormatan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan dipilih sebagai pengurus atau perawat perwakilan organisasi. Adapun tugas pokok PPNI ada 3, ya. Jadi yang pertama pembinaan organisasi, pembinaan profesi, dan bidang kesejahteraan anggota. Untuk bidang pembinaan organisasi, PPNI bertugas membina kelembagaan anggotanya dan kader kepemimpinannya, ya, sehingga sebuah organisasi akan terus berjalan manakala di situ ada kaderisasi, ya. Tanpa kaderisasi, sebuah organisasi pasti akan mudah untuk bubar, ya. Nah, di sini di PPNI ada bidang khusus untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Ya, biasanya ini ada kriteria tertentu untuk bisa menjadikan salah satu anggotanya atau anggota dari PPNI ini menjadi pengurus. Kemudian yang kedua, bidang pembinaan profesi. Nah, ini berkaitan dengan mutu pelayanan, penghayatan, dan pengamalan kode etik perawat, terutama bagaimana perawat itu mengutamakan terbentuknya peraturan perundangan keperawatan serta mengembangkan ilmu dan teknologi perawatan. Jadi secara hukum, pelayanan keperawatan kita itu juga harus dijamin secara legal, ya, dengan undang-undang, dengan kode etik yang memang sudah disepakati dalam sebuah organisasi. Kenapa itu harus ada? Karena bukan tidak mungkin yang namanya pelayanan yang ditujukan ke masyarakat, seringkali ada hal-hal yang tidak sesuai. Ada hal-hal yang mungkin secara hukum akan menyeret baik perawat atau dari pasiennya, ya, ke dalam ranah hukum. Sehingga ini menjadi salah satu tugas pokok PPNI, terutama di bidang profesi, bagaimana menjamin keamanan dan
kenyamanan ya, terutama dalam hal pelayanan untuk keperawatan. Kemudian yang ketiga, bidang kesejahteraan anggota. Nah, ini menjadi sebuah bidang yang memang mau tidak mau harus juga berusaha untuk membina hubungan kerjasama ya dengan lembaga-lembaga di luar PPNI itu sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Bagaimana kapasitas perawat itu dihargai ya, tidak hanya secara keilmuan tapi juga sebagai sebuah profesi ya. Perawat itu berhak mendapatkan misalnya royalti dari ilmunya ya. Dan ini menjadi sebuah bidang yang juga menjadi tugas pokok PPNI. Adapun keanggotaan PPNI ada dua. Yang pertama yang disebut anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa, siapakah dia? Ya, dia adalah perawat yang asli, ya, asli WNI. Tidak terlibat organisasi terlarang, lulus di bidang pendidikan keperawatan formal dan disahkan oleh pemerintah. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi dan menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI ya. Jadi ini syarat menjadi anggota biasa. Jadi harus lulus dulu ya. Jadi kalau belum lulus masih jadi mahasiswa belum bisa dikatakan sebagai anggota PPNI. Kemudian yang kedua, anggota kehormatan. Siapakah dia? Nah, anggota kehormatan ini adalah mempunyai syarat anggota biasa pada butir A, C, dan D bukan berasal dari pendidikan perawat, tetapi mungkin bisa berjasa di mereka yang berjasa terhadap organisasi PPNI dan dinyatakan atau ditetapkan oleh DPP Dewan Pimpinan Pusat. Oke, ya itu sekilas tentang PPNI. Ya, masih banyak materi-materi yang bisa teman-teman baca terkait PPNI, perkembangan PPNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, untuk materi kali ini silakan bisa dirangkum, bisa ditambah dengan hasil bacaan teman-teman, terutama terkait dengan organisasi profesi keperawatan ya. Ini kita hanya membahas tentang PPNI. Silakan teman-teman bisa bahas tentang organisasi keperawatan di dunia ya. Ada ANA, ada ICN ya. Silakan bisa di searching untuk menambah khasanah wawasan kalian. Seperti itu dulu yang bisa saya jelaskan di materi kali ini. Semoga tidak puas, karena dengan tidak puas, teman-teman bisa terus mencari dan menggali ilmu dari sumber yang lainnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di forum diskusi atau di layangan ke email saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.